Sindiran pedas dari Mami Eda terhadap Nikita Mirzani. Hal itu ditanggapi dengan tegas dan geram oleh ibunda Laura Meizani Mawardi alias Loli. Hal itu terjadi di tengah makin panasnya prahara hukum Nikita Mirzani versus Fadel Al-Fajar Bajideh yang kini sudah naik statusnya ke tahap penyidikan. Perseteruan keduanya memang telah berlangsung sejak lama, yang dipicu aksi Mami Eda memberikan tumpangan kepada Laura di United Kingdom alias Inggris. Dalam video live di sosial media putrinya, Mami Eda menilai apa yang terjadi pada Laura saat ini adalah akibat sikap kurang bijak Nikita Mirzani sebelumnya yang telah menutup pintu rumahnya untuk Laura dan tidak memberikan perhatian kepada Laura saat berada di Inggris. Mami Eda juga menanggapi dengan geram cap kurang baik yang disematkan Nikita Mirzani atas keluarganya. Pernyataan Mami Eda tersebut ditanggapi Nikita dengan tak kalah garang. Nikita bahkan memperingatkan siapapun akan memberikan pelajaran yang bakal tidak akan pernah dilupakan Mami Eda seumur hidupnya jika Mami Eda berani ke Jakarta dan menemuinya. Apa pula yang membuat Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel merasa kaget dengan naiknya proses hukum atas Fadel yang kini di tahap penyidikan? Benarkah Fadel terancam menjadi tersangka dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah memanasnya prahara hukum Nikita Mirzani dengan Fadel Al-Fajar Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan, tiba-tiba saja Mami Eda, mantan mama angkat Laura di Inggris yang pernah memberikan tumpangan tempat tinggal kepada Laura ketika itu, kembali muncul melalui video siaran live-nya di sosial media. Pernyataan Mami Eda terkesan suatu sindiran pedas terhadap Nikita Mirzani yang dinilainya telah bersikap tidak bijak terhadap Laura ketika putrinya itu kembali dari Inggris, namun tidak dibukakan pintu rumahnya untuk Laura, padahal Laura bersama Fadel dan jam sudah larut malam. Padahal ketika itu, menurut Mami Eda, Nikita bisa saja membukakan pintu rumah tanpa harus menyapa putrinya dan membiarkan putrinya tidur bersama asisten rumah tangganya. Lalu kini sikap Nikita yang menyalahkan Fadel atas apa yang terjadi pada Laura, padahal telah berusaha melindungi Laura dengan rasa cintanya, menurut Mami Eda, Nikita hanya suka membuat masalah. Kok berani sekali kau kasih ke Fadel? Malam itu dia ke rumah kamu kan? Dia ke rumah tuh jam 2 malam. Karena dia tiba sudah malam. Terus? Kenapa kamu tidak buka pintu? Suruh pembantu yang terima. Kok dia tidur dengan pembantu? Kalau kau masih marah, jelas kamu marah. Terima. Anggap saja kau tidak kenal dia. Biarkan dia jalan di situ. Kau sudah tahu Fadel, mereka itu kan keluarga laki-laki semua. Terus kenapa kau kasih biar dia? Dia mau tidur di mana? Dia mau tidur di bandar udara? Atau dia mau tidur di pinggir jalan kota Jakarta? Atau lu mau suruh dia gembel di jalan? Kau tidak tahu malu kau, perempuan ibu satu yang tidak tahu diri. Dia mau cari masalah, perempuan. Perempuan tidak baik ini perempuan. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan.
Menurut Mami Eda, langkah Nikita Mirzani yang kini menempuh jalur hukum, sementara dulu Nikita ditudingnya justru lepas tangan terhadap Laura putrinya, dinilainya janggal. Di mata Mami Eda, jika benar kabar yang menyebutkan bahwa Loli sempat hamil, maka hal tersebut sebenarnya menurut Mami Eda merupakan keinginan Loli, bahkan sejak ia berada di Inggris ketika itu. Mami Eda juga menilai Nikita Mirzani bukan ibu yang baik, sehingga Laura putrinya pun diklaimnya sampai merasa tidak senang juga dengannya. Terkait label buruk yang disematkan Nikita kepada keluarga Mami Eda, hal itu ditanggapinya dengan rasa geram dan amarah. Makanya Loli tidak suka memang. Loli itu mau bikin anak di England. Loli itu mau dia hamil tuh tidak bisa buat apa-apa. Kau mau bikin apa? Kau sudah lepas tangan. England, kau jangan main-main. Kau jangan datang main-main di sini. Dia tangkap kau. Kau bilang saya polisi kas masuk kau di Komarka. Sekarang pun kau mau bilang keluarga, langsung polisi pergi ke kau punya pintu kalau kau tinggal di UK. Kau punya mulut itu tidak bisa di England. Kau punya mulut itu tidak bisa. Kau hanya tapaleuk di Jerman. Kau tapaleuk di Jerman sana atau di mana lubang kah? Itu kau pergi ke sana. Sekarang pun kau tidak bisa beli visa lah. Ada visa. Karena kau mulut kurang ajar. Namamu terkeliling di seluruh dunia. Kau jangan main-main, perempuan. Kau main-main terlalu nanti selipat kau habis Ulang lagi. Besok ulang lagi. Kita baku sikat sekarang. Saya sudah bilang dia sudah tidak baik. Pernyataan Mami Eda yang menyudutkan Nikita Mirzani dan menyalahkan ibunda Loli tersebut sebagai biang kerok di balik prahara putrinya kini mendapat respon keras dari Nikita. Saat dijumpai awak media siang tadi, Nikita dengan berapi-api mengungkapkan kekesalan dan amarahnya kepada Mami Eda, mantan mama angkat Laura di Inggris. Nikita bahkan memperingatkan bahwa jika Mami Eda berani menginjakan kaki di Jakarta dan berani menunjukkan batang hidungnya di hadapan dirinya, maka Nikita memastikan akan memberikan pelajaran yang bakal tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Untuk BAP ulang sebagai saksi, karena kan kasusnya udah naik dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Alhamdulillah sesuai on the track, sesuai Rasman inginkan, ini on the track. Jadi ya hari ini dipanggil ya datang. Kalau manusia itu tidak masuk dalam list, ya biarkan manusia Eda itu berkoar-koar sesuai sama yang dia inginkan saja. Dia tidak bisa melakukan apapun karena sebetulnya kalau mau dirunut, Laura ini tidak sekolah lagi di asrama itu ya karena dia. Anaknya itu seringkali ganggu Laura saat Laura sedang belajar di asrama. Dan akhirnya karena Laura mungkin waktu itu merasa dia sedang against me, berantem sama ibunya, nah dia masuklah gitu kan, akhirnya diberikanlah tempat tumpangan yang menurut dia katanya tempat tumpangan itu kan ya sebetulnya kan kalau dirunutin awal mula kenapa Laura akhirnya tidak sekolah lagi di asrama di Taunton, sekolah yang begitu mahal, ya karena si anaknya itu si Eda siapa sih nama anaknya? Oh nggak tahu, ya itulah ya, dia tuh selalu nge-DM, selalu nge-WhatsApp. Saat itu Laura masih berkomunikasi dengan baik sama saya gitu kan, jadi saya tahu betul bagaimana keluarga manusia ini mengganggu Laura saat Laura di UK. Saya tahu betul, saya juga pernah berkomunikasi dengan manusia ini ya. Waktu itu memang saya sempat menelpon, saya tanya bagaimana cara kenalnya. Oh waktu itu dia si Eda ini ya, dia sedang liburan ke daerah asrama situ, akhirnya berkenalan karena tahu itu anak Nikita Mirzani, tuker-tukeran Instagram awalnya, lalu tuker-tukeran WhatsApp, ya, dan akhirnya begitulah seperti yang kalian lihat. Nikita Mirzani juga sangat menyesalkan mengapa Mami Eda tidak diam saja, malah memanas-manasi permasalahan yang kini terjadi antara dirinya dengan putrinya Laura, juga Fadel Bajideh. Sebab sebelumnya Nikita sempat menuding Mami Eda sebagai biang kerok Laura putus sekolah di UK.
Nikita menuding peran Mami Eda ketika itu adalah membujuk putrinya numpang di rumahnya, lalu menuding keluarga Mami Eda memanfaatkan Loli, baik uangnya maupun popularitasnya alias numpang tenar. Tudingan Nikita tersebut ketika itu sempat membuat geram Mami Eda, hingga amarahnya pun meluap-luap melalui siaran live di sosial media. Nggak peduli dia mau bersaksi apapun, tidak peduli. Karena kalau Laura berkomunikasi melalui Dinas Perlindungan Anak melalui telepon dari yang jaga Laura di sana. Kabar terbaru gimana? Kabar terbaru, Laura alhamdulillah semakin membaik. Terima kasih untuk video-video yang sudah beredar. Saya kirimkan video-video itu ke Laura dan akhirnya matanya Laura terbuka. Apalagi dengan wawancaranya bapaknya Kang Semir, saya kirimkan juga video-video dari keluarga Eda itu juga saya kirimkan, dan akhirnya Laura sekarang sudah membaik. Alhamdulillah, makanya memang mungkin itu karena doa saya ya kemarin ke Mekah itu, ya akhirnya semua sudah terbuka, alhamdulillah. Geger sindiran Mami Eda kepada Nikita Mirzani yang buat Nikita merasa percaya diri untuk memberi pelajaran kepada mantan mama angkat Loli di Inggris. Lantas benarkah Rasman Arif Nasution mengaku kaget ketika kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani atas Fadel Al-Fajar Bajideh sudah meningkat ke tahap penyidikan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Laporan polisi Nikita Mirzani terhadap Fadel Al-Fajar Bajideh dengan korban Laura Mezani Mawardi di Polres Metro Jakarta Selatan rupanya sudah sampai pada tahap penyidikan. Terkait hal tersebut, Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Fadel mengaku kaget dan mempertanyakan mengapa kasus ini seakan terlalu buru-buru untuk naik ke tingkat sidik, karena saat ini status Fadel masih meminta klarifikasi. Hingga Rasman meminta kepada pihak Mabes Polri dan Komisi 3 DPR RI untuk memberikan atensi atau memantau terhadap proses kasus ini. Terkait dengan surat dari DPR RI Komisi 3 dan juga surat dari Bid Propam Polda Metro Jaya. Surat dimaksud adalah bahagian dari jawaban dari surat kami terkait dengan laporan, informasi, kemudian mohon atensi terhadap Komisi 3 DPR RI dan Bid Propam terkait dengan laporan polisi saudari NM terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajideh. Maksudnya apa? Agar mereka mengatensi, agar mereka memantau, dan pada waktunya juga kami akan berkomunikasi ke DPR, apalagi pimpinannya itu saya kenal baik, yaitu saudara Habibur Rahman, yang juga dulu lawyer bersama saya, dan kami bersama-sama dulu tahun 2014 di timnya Pak Prabowo Hatta. Saya hanya ingin katakan bahwa klien kami membuat surat melalui kami, sudah direspon. Kami akan segera berkomunikasi, begitu juga dengan Bid Propam Polda Metro Jaya, kami juga akan komunikasi agar kasus ini diatensi. Tentang spesifikasi Polda Metro Jaya itu adalah terkait dengan dugaan kami bahwa proses penyelidikan menjadi penyidikan ini ada yang perlu kami sampaikan. Yang menurut kami itu terlalu buru-buru karena ini masih dalam tahap klarifikasi. Tadi saya baru berkomunikasi dengan Purnawirawan Jenderal Bintang 2 di kepolisian. Beliau juga kaget gitu. Adinda, ini kok bisa langsung naik sidik ya? Saya jelasin, itu nggak bisa. Saya bilang biarkan saja.
Tapi saya katakan naik sidik bukan berarti bisa tersangka, tersangka belum tentu terdakwa, terdakwa belum tentu terpidana. Itu semuanya adalah by proses. Tapi setiap proses tahapan itu harus dilalui sesuai dengan SOP, bukan ditabrak-tabrak. Jadi bagi saya, apakah pengacaranya NM, apakah NM, ya udah fokus saja ke kasus ini. Gak usah di komen-komen saya, gak usah di komen-komen tentang bagaimana saya. Karena Anda kan melapor, ya sudah fokus sama dengan saya. Saya melaporkan NM, Pak Umar Bajide melaporkan NM, kami nggak ada teriak-teriak lagi masalah, kami tunggu saja. Dan saya sudah dapat surat panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan saya terhadap saudari NM yang diduga melakukan fitnah dan atau pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Elektronik atau pasal 310, 311 KUHP. Begitu. Terkait sejumlah surat yang telah disampaikan pihak Fadel ke sejumlah lembaga, termasuk Komisi 3 DPR RI, dibantah Rasman Arief Nasution sebagai bentuk kekhawatiran Rasman dalam penerapan proses atas kasus yang sedang berjalan, termasuk atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide, apalagi disebut memperlancar atau memudahkan kliennya dalam kasus tersebut. Rasman mengaku hal tersebut tidaklah benar, karena tujuan pihaknya melakukan itu untuk kepentingan Fadel sebagai kliennya. Hingga Rasman mengungkap alasan mengapa dirinya membuat permohonan surat ke sejumlah lembaga tersebut. Kita tidak bilang bahwa surat itu akan membuat jalan memudahkan bagi klien kami atau dapat atensi seolah-olah itu akan menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi proses hukum. Enggak. Kita minta mereka memantau, mengamati. Dan kalau keliru, mereka akan panggil. Contoh, kasus salah seorang polisi di Sulawesi Tenggara. Nah, itu kan kalau saya nggak salah ya, Sultra apa Sulut gitu ya. Nah, itu dipanggil. Nah, itu dipanggil oleh Komisi 3 Kapoldanya. Nah, artinya ini pun begitu, kita akan bergulir. Apa bedanya dulu misalnya kasus anak-anak yang meninggal di Sumatera Barat? Kan juga mereka datang juga ke DPR RI, ya kami juga akan datang ke DPR RI. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat baik direspon oleh Komisi 3 DPR RI, dan begitu juga dengan Bid Propam Polda Metro Jaya, khususnya Paminar. Nanti itu akan kita gambarkan. Jadi bagi kami ini bukti bahwa legislatif dan juga aparat penegak hukum dalam hal ini Bid Propam, Profesi dan Pengamanan Polri, itu sudah respon dengan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, apa yang sedang menjadi atensi masyarakat, apa yang sedang menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita berharap jangan sampai terjadi kata-kata no viral, no justice. Saya kira semua filosofinya harus dirubah, yaitu justice for all. Mau dia viral, tetap justice for all. Mau dia no viral, justice for all. Bagian dari kekhawatiran abang bang dalam proses hukum ini bang? Enggak lah, enggak ada. Saya sudah bawa ke kementerian juga sudah serahkan surat, kementerian sedang atensi, dan kementerian itu juga sudah berkenan untuk menindaklanjuti surat kami. Kita tunggu saja gitu. Saya tidak menyatakan kekhawatiran saya. Tapi sebagai ketua tim, kami rapat tim hukum dan keluarga semua dikumpulin data, kami serahkan, ini loh. Dan kami bukan salah kamar, ibaratnya bukan salah tempat, enggak. Kalau kami salah tempat nggak diterima dong kami. Ini Pak Deputi turun loh, Asisten Deputi turun loh, Kepala Biro Hukum turun loh. Dan itu respon lagi bersama saya di depan. Artinya kami bukan salah, atau kami salah orang, atau tidak benar. Tidak linear atau tidak match, enggak. Itu justru di situ kami menemukan ada 3 dugaan yang dapat kami laporkan terhadap saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak. 2, dugaan perundungan anak. Yang ketiga, dugaan penelantaran. Semua itu nanti akan lebih terbuka ketika diperiksa Fadel dan proses-proses berikutnya. Kalau ternyata Fadel dia memberi keterangan yang berbeda
dari fakta, tetapi fakta itu dapat diperlihatkan kepada saya secara terang oleh penyidik, dan atau ketika dia diperiksa, ternyata dia berbohong, saya kan akan mengambil tindakan, saya akan mundur. Tapi kalau tidak ada fakta yang kuat, terus saya melihat bahwa ini adalah menggunakan subjektivitas penyidik semata, dengan 2 alat bukti yang menurut keyakinan mereka, lalu kemudian dia naik sidik atau mungkin jadi tersangka, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong. Dan saya sudah WA Pak Kapolres, saya sudah WA juga Kasareskrim, saya sudah WA Kasih-Humas, saya sudah WA penyidik. Saya mengingatkan agar tolong jangan nanti ada kekisruhan dalam penerapan hukum ini, sehingga ada kesalahan penerapan hukum yang tidak tepat kepada klien kami, yang berimplikasi pada membuat suasana tidak nyaman. Ya, tidak nyaman itu kan kita bisa laporkan penyidiknya, kita bisa ambil tindakan etik kepada penyidiknya. Saya nggak mau seperti itu. Saya orangnya gentleman agreement. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.